Selamat malam semuanya. Halo teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi dari makalah saya interaksi manusia dan komputer. Makalah saya yang berjudul yaitu Sistem Bersensor Ganda, yaitu pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dengan dosen mata kuliah Ibu Nurhayati, Eskom dan Mkom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Vinci Bua dengan NIM 1810111 402500, Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang 2022. Di sini saya akan uh, merumuskan masalah atau latar belakang pada sistem bersensor ganda ini. Apa sih sistem bersensor ganda ini? Pada pendahuluan ini, penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. Hal ini juga akan membuat interaksi manusia-komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Pengertian usably sensory input pada sistem bersensor ganda mempunyai 5, yaitu berkenaan dengan penglihatan atau visual, suara, pendengaran, rasa, bau. Pengertian multimodal dan multimedia sistem yaitu yang dikembangkan untuk mengambil keuntungan atas indera alami manusia dengan menggunakan lebih dari satu indera atau mode komunikasi. Sistem ini lebih memperdayakan penggunaan auditory channel, yaitu jalur yang berhubungan dengan pendengaran atau suara. Ya, contohnya ini sejumlah media yang berbeda untuk mengkomunikasikan informasi, yaitu pada sound, video, teks, grafik, icon, animasi, dan CDI. Lanjut pada pengertian perkataan atau speech pada interface, yaitu berguna dalam keadaan seseorang, yaitu tangan si pembicara sibuk, diinginkan mobilitas, mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu, atau kondisi yang keras atau terkungkung yang tidak memungkinkan seseorang itu menggunakan keyboard. Contohnya itu pada struktur perkataan atau struktur of speech, yaitu perubahan pada bunyi dan kualitas fonem disebut prosidi atau intonasi, yang digunakan untuk menyampaikan banyak arti dan nuansa emosi pada suatu kalimat. Prosidi ini memberikan kekayaan dan tekstur bahasa, tapi sangat sulit untuk dihitung secara kuantitas. Pengenalan perkataan atau speech recognition ini menimbang dari sisi multimodal interaction, yaitu tidak ragu bahwa ia dapat menawarkan pilihan berkomunikasi untuk menambah cara-cara yang sudah ada, yaitu ketika tangan user sibuk, berbicara mungkin dapat menjadi media input yang ideal. Berbicara tidak lagi membutuhkan keyboard, sehingga dalam suatu yang tertentu ada potensi untuk menggunakan sistem seperti itu, sehingga lebih memudahkan. Contoh lagi pada perkataan buatan, yaitu speech synthesis, yaitu pelengkap dari speech sebelumnya. Ide ini agar dapat berbicara dengan komputer merupakan hal yang menarik bagi banyak user, khususnya bagi mereka yang tidak bisa menggunakan komputer, sehingga membantu contohnya pada orang-orang lansia atau yang ketinggalan uh, teknologi. Lanjut pada pengertian non-speech sound, yaitu digunakan sebagai alarm atau warning atau status informasi. Penampilan informasi yang redundan dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya uh, seseorang atau user dapat mengingat suara yang mencerminkan ikon tertentu, tapi bukan visualnya, sehingga ketidakjelasan satu mode dapat dipecahkan dengan menggunakan informasi yang ditampilkan melalui media tersebut. Perbedaan speech dan non-speech ini yaitu pada speech, serial dan user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan non-speech diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek atau lebih universal, yang punya arti yang sama di belahan bumi manapun. Contohnya yaitu ada soundtrack, ya, pada sebuah auditory interface didesain untuk user yang bermasalah dengan alat visualnya. Ya, contohnya pada table soundtrack main screen ini
Lanjut pada contohnya yaitu auditory icon, yaitu yang menggunakan suara alami untuk mempresentasikan tipe-tipe objek dan aksi yang berbeda di interface. Ya, pada contohnya itu sebuah perusahaan Sonic vendor ya menggunakannya. Yaitu contohnya suara benturan digunakan untuk aksi membuang sesuatu ke keranjang sampah. Yaitu user bisa mempelajari suara-suara ini dengan mengira atau menebak hingga familiar dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pada icons. Sebuah alternatif penggunaan suara alami adalah untuk merancang synthetic sounds. Icons menggunakan kombinasi terstruktur dari not atau nada yang disebut juga motifs untuk mempresentasikan aksi dan objek. Dengan cara ini, icon dapat dibuat terstruktur secara hierarki untuk mempresentasikan menu. Icon dengan mudah dapat dikelompokkan dan diperbaiki. Lanjut pada pengenalan tulisan tangan atau handwriting. Ya, tulisan tangan seseorang itu berbeda-beda dan bervariasi ya, yang sehingga menimbulkan kesulitan untuk sistem menerjemahinya atau mengidentifikasinya. Sehingga teknologi yang digunakan pada era teknologi ini yaitu ada digitizing atau digitizing tablet, yaitu coretan yang dibuat dengan pena yang akan ditransformasikan ke dalam seri koordinat kira-kira 1/50 detik ya. Digitizing tablet ini telah diperbaiki dengan menggabungkan sebuah screen tipis untuk menampilkan informasi yang akan memuat kertas elektronik. Informasi yang ditulis dapat mudah ditampilkan kembali atau disimpan untuk referensi lebih lanjut. Lanjut pada pengertian aplikasi hipermedia. Contohnya pada Hypercard yang meniru sebuah kartu indeks yang dari situ user dapat mencari sesuatu. Contohnya pada penyimpanan teks, diagram, fotograf, bitmap, dan lain-lain. Kartu-kartu ini juga terdapat tombol forward dan backward ya, untuk memperoleh user bergerak secara sekuensial atau informasi manajemen. Lanjut pada pengertian animasi. Animasi yaitu elemen yang paling biasa atau lazim pada sebuah sistem. Dengan animasi dapat membantu suatu image berpindah atau berubah atau alter pada waktu berganti waktu yang bersamaan. Contohnya itu animasi kursor, jam, dan kartun. Pengenalan gerak. Apa itu pengenalan gerak? Atau gesture recognition ini? Gerakan adalah komponen interaksi manusia dan komputer yang menjadi pusat perhatian dalam multimodal sistem dengan beberapa gerakan untuk mengontrol komputer. Merupakan suatu keuntungan pada situasi di mana tidak ada kemungkinan untuk melakukannya. Yang terakhir yaitu penjelasan computer vision, yaitu sistem yang baik memungkinkan komputer untuk mengenali usernya dan membentuk sistem yang sesuai dengan permintaan. Computer vision mempunyai efek yang dalam pada interaksi. Computer vision sistem cenderung berdasar pada pendekatan bottom-up, di mana image-image diperlakukan sebagai satu set pixel yang secara progresif dianalisa untuk mengambil inti dari artinya. Di sini saya menyimpulkan sistem bersensor ganda yaitu sistem bersensor ganda ini merupakan sebuah sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor interaksinya. Penggunaan saluran sensor ini secara bersamaan akan meningkatkan sebuah interaksi antara manusia dan komputer, sehingga membuat interaksi manusia dan komputer ini menjadi sebuah interaksi manusia dan dengan lingkungannya lebih dalam kehidupan sehari-hari lebih intens pada kehidupan sehari-hari, yaitu berkenaan dengan penglihatan, contohnya pada suara, pendengaran, rasa, dan bau. Ya, demikian presentasi saya. Dalam penulisan makalah ini saya menyadari dan presentasi ini saya menyadari masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan yang menonton buat referensi yang akan membahas sensor sistem bersensor ganda selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.